apabila kami urapi kami Tuhan, berikan Pentakosta terjadi dalam rumah tangga kami. Api Pentakosta terjadi membakar roh kami menyala. Yang lemah dinyalakan, dikuatkan pada hari ini. Yang sakit disembuhkan pada hari ini. Yang punya beban berat dilepaskan dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat Sekali ini. dikatakan, urapilah kami Tuhan. Sebelum engkau tampil pelayanan Tuhan, minta urapan Tuhan padamu. Urapi Tuhan, urapi umat-Mu baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Amin. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Katakan dicurahkan di tempat dicurahkan di hati saya. Dicurahkan di hati saya. Haleluya, haleluya. Kakak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Amin. setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini. Kami merasakan Engkau hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang dibagikan pada pagi hari ini menguatkan setiap iman kami. Sehingga iman kami bisa bertumbuh dan berbuah ya Amin. Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Shalom. Salam juga buat yang ada di tempat ini. Shalom. Iya, haleluya. Kita percaya firman Tuhan bukan hanya untuk teman-teman kita yang ada di rumah, tetapi bagi kita juga yang ada di tempat ini. Ya, sebab firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang ada kekuatan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak membuang waktu karena memang waktu kita sangat terbatas, karena kita akan mempersiapkan buat pelayanan ini. Jadi mari kita seksama mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan ada yang tidur, jangan ada yang ngantuk. Karena apa? Karena hari ini harinya Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Ya, satu judul, hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Nah, dari judulnya saja kita mengerti bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan. Dan kenapa kita harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau katakan hidup kita ini singkat. Dan kita khususnya yang udah umur 50 ke atas tinggal beberapa waktu lagi perjalanan. Jadi jangan sia-siakan hidup kita dengan fokus kepada masa lalu, fokus kepada hal-hal yang tidak membangun rohani. Jadi semua kita buang karena satu tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan untuk menyenangkan hati kita. Kalau hendak menyenangkan hati pasti banyak tantangannya. Tetapi waktu kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita tidak peduli dengan tantangan itu, tetapi justru tantangan itu membuat kita semakin maju. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah lihat seorang pemanjat tebing Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu tebing itu agak enak dilalui, dia tidak mengeluarkan tenaga yang banyak ya, dia santai saja untuk menaiki tebing itu. Tetapi waktu tebing itu terjal dan pegangan itu hanya sedikit saja,
dan itu bisa mengakibatkan fatal dalam kehidupannya, bisa terjatuh, terpleset Bapak Ibu. Jadi dia harus mengeluarkan kekuatan yang penuh waktu mendaki gunung yang terjal itu. Jadi hidup kita juga seperti itu. Jangan terlena dalam hidup ini, karena terkadang ke depan kita tidak tahu perjalanan kita seperti apa. Tetapi waktu hidup kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan, maka saya percaya Tuhan kita sangat disenangkan dan Dia ada di segala musim untuk menolong kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti baca di rumah Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Namun ayat 7-nya dikatakan demikian, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang diciptakan Tuhan, bahkan yang menyebut nama Yesus, di sini dikatakan bahwa diciptakan Tuhan untuk hanya satu hal, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Tuhan di segala bidang kehidupannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang menjadi berkat, kesaksian, dan teladan. Makanya kita setiap saat ada firman Tuhan yang kita dengar, ada penyembahan, ada pujian, ada firman, ada khotbah, apapun yang kita lakukan, semuanya sebenarnya untuk mengarahkan kita semakin dekat dengan Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi bukan hanya keluarga, tapi bagi banyak orang, menjadi kesaksian, bahkan teladan. Kita tetap berusaha, kita tetap belajar Bapak Ibu. Jangan berhenti waktu hari ini kita gagal, jangan berhenti, tetapi terus berjuang. Gagal terus berjuang, amin. Sampai kapan? Sampai kita sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya ada kualitas hidup yang kita pancarkan yang bisa dilihat orang lain, bukan dengan rata-rata. Jadi kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi yang mau naik level, jangan rata-rata. Kalau nilai di sekolah rata-rata, maka tidak ada perbedaan dengan yang lain. Tetapi buatlah hidup kita ini menjadi yang berkualitas, tidak biasa-biasa, bahkan tidak terbawa arus dunia ini. Tetapi buatlah kehidupan kita yang bisa melawan arus dunia ini dan mengikuti arusnya Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas di sini bahwa hidup yang memuliakan Tuhan itu bahwa tidak dibatasi oleh faktor usia. Mungkin kita berkata, aku udah banyak makan garam dalam kekristenan ini, bahkan saya sudah melayani begitu luar biasa, bahkan pelayanan ke saya sudah sampai ke daerah, bahkan sampai ke kota-kota besar, di gereja kecil, gereja besar, melayani juga di pelosok-pelosok sampai ke luar negeri. Bukan itu alasannya Bapak Ibu, bukan itu satu ukuran seseorang itu dikatakan itu sudah memuliakan Tuhan. Sebab banyak yang firman Tuhan katakan akan banyak berseru-seru, tetapi apa dikatakan bahwa aku tidak kenal kamu. Hari ini yang membuktikan bahwa kita apakah memuliakan Tuhan itu dilihat dari kedewasaan rohani kita. Sebab tambah tua itu pasti. Terus dewasa itu pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari, sekalipun kita masih muda, mungkin masih muda usianya, tetapi bukan menjadi ukuran muda itu menjadi tidak memuliakan Tuhan atau kerohaniannya masih anak-anak. Tetapi yang membedakan adalah pilihan kita mau dewasa atau tidak. Haleluya. Toh juga banyak anak-anak muda saat ini dipakai Tuhan untuk menyadarkan orang-orang tua. Bahkan anak-anak menyadarkan orang tuanya banyak. Jadi bukan ukuran tentang usia. Engkau berkata aku sudah tua, tetapi apakah engkau sudah dewasa rohani? Makanya dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 13 dikatakan begini Bapak Ibu, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, artinya sudah ada waktu yang panjang kita jalani untuk melayani Tuhan ataupun mengikuti Yesus, tetapi dikatakan di sini sudah seharusnya sebenarnya kita menjadi pengajar karena sudah lama, ya kan?
Tetapi dikatakan di sini kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu. Ini firman Tuhan lo berkata. Jadi susu itu dibutuhkan oleh anak-anak. Tetapi di sini dikatakan kekristenan yang hanya rata-rata dia hanya menginginkan susu. Ya, ini jelas dikatakan. Bukan makanan keras. Jadi kalau firmannya agak keras dikit, dia tidak kuat. Maunya lembek-lembek, yang mengenakan telinganya, yang bangga-banggain, yang muji-muji. Ini yang sebenarnya salah. Jadi hari ini siapkan diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian menerima firman yang keras. Sehingga iman kita akan cepat bertumbuh kuat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang ajaran kebenaran. Sebab dia adalah anak kecil. Jadi hari ini siapkan diri kita untuk dewasa. Jadi dewasa itu pilihan. Mau dewasa, mari terimalah firman apapun itu yang dikatakan, karena itu adalah untuk mendewasakan kita, untuk menguatkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab banyak juga orang-orang muda, saya katakan di awal, justru mereka mampu membawa kemuliaan Tuhan. Dan api Tuhan saat ini sedang menyala bagi anak-anak muda. Sehingga anak-anak muda, khususnya di tempat ini, bahkan anak-anak kita Bapak Ibu, akan membawa terobosan yang besar. Sehingga waktu anak-anak muda melayani Tuhan dengan dahsyat, terima itu dengan rela. Haleluya. Saya mendukung anak-anak muda, melayanilah dengan apinya Tuhan, dengan semangat, roh yang berkobar-kobar. Karena sekalipun engkau muda, firman Tuhan katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Makanya saya punya anak namanya Timotius, saya terus katakan, ayo nak, kamu itu pengkhotbah. Ayo semua hidupmu perhatikan. Mulai dari perkataanmu. Engkau harus ramah kepada jemaat-jemaat Tuhan. Pakaianmu harus sopan. Rambutmu harus rambut yang benar-benar bisa menjadi contoh. Jangan kau buat rambutmu panjang sampai terurai ke bahu. Nanti anak-anak muda bahkan bapak-bapak akan mengikutimu. Karena seorang pengkhotbah itu diikuti oleh yang mendengar khotbahnya. Iya, betul. Saya katakan jangan engkau menganggap dirimu ini nggak ada apa-apa. Sekalipun engkau muda, kalau firman yang kau sampaikan, jangan takut kepada orang-orang tua. Bahkan saya sebagai papanya sendiri, sebagai gembala, kalau firman yang disampaikan itu benar-benar firman yang benar-benar hidup, saya akan ikutin itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena apa? Karena memang Tuhanlah yang menjadi yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini mari kita sama-sama mendukung anak-anak muda kita, ya, orang anak-anak kita, ya, biar mereka ditanam, dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, bahkan engkau sebagai anak-anak muda, saling mendukung. Dukung orang tuamu. Kalau orang tuamu belum dewasa secara rohani, mari katakan kepada mereka, Pak, mari kita lebih dewasa lagi. Kalau anak-anakmu masih belum dewasa, katakan kepada anakmu, ayo nak kita dewasa. Haleluya. Karena apa? Dalam keluarga itu harus saling mendukung. Sebab dalam firman-Nya Amsal 20 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Artinya kalau ada jalan-jalan anak-anak muda yang tidak patut, yang jalan itu jauh daripada Tuhan, maka ini tugas kita orang tua. Karena nanti diminta pertanggungjawaban daripada kita. Anakmu kau didik bagaimana? Engkau arahkan kemana? Jangan menyesal di belakang hari. Maka pada masa tuanya pun dikatakan dalam firman Tuhan ini, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Karena kita didik di jalan yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya tidak akan perpanjang lagi. Jadi dewasa rohani dan menjadi kesaksian adalah tanda seorang punya kehidupan yang memuliakan Tuhan. Jadi marilah bersaksi kepada banyak orang. Saksikan kebaikan Tuhan.
Jangan perkatakan kejelekan orang, karena itu tidak memuliakan Tuhan. Tapi katakan bahwa Tuhan baik. Dalam segala masalah persoalan yang kau hadapi, Tuhan baik. Selalu ada jalan keluar. Amin. Jadi sehingga orang-orang lemah dikuatkan. Orang-orang yang kurang bertobat menjadi bertobat. Orang-orang yang hilang masa depannya menurut dia, jadi dia bisa menemukan kembali di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi pada pagi hari ini mari kita sama-sama memuliakan Tuhan. Khususnya hari ini adalah hari Minggu. Kita sama-sama datang ke rumah Tuhan. Beribadah, yang melayani dengan serius. Ya, yang jemaat berjemaat dengan serius. Karena apa? Karena itu kita sedang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian,